Halo teman-teman, nama saya Diatris. Gereja saya di Sabta Marga. Khotbah saya hari ini berjudul Belajar dari Kehidupan Yunus. Ada dua orang bersahabat, yang satu orang cerdik dan yang satunya lagi orang yang suka ragu-ragu. Si ragu-ragu berkata, benar gak sih kalau Yunus di perut ikan selama 3 hari 3 malam? Lalu kata yang cerdik, nanti kalau saya di surga akan saya tanyakan ke Yunus langsung. Kemudian si ragu-ragu berkata, itu pun kalau Yunus masuk surga. Kalau Yunusnya masuk neraka bagaimana? Lalu kata yang cerdik, ya kalau kamu masuk neraka, kamu berarti yang tanya nanti. Setiap orang pernah mendengarkan cerita tentang Yunus. Yunus adalah seorang pria yang melarikan diri dari Allah dan berakhir di dalam perut ikan besar. Tetapi dia bertobat dan mengikuti suara Tuhan. Kesimpulan cerita itu adalah, pertama, beresiko melarikan diri dari Tuhan. Di dalam Yunus 1 ayat 3 dikatakan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Kesimpulan cerita itu adalah, pertama, risiko melarikan diri dari Tuhan sebagaimana yang dapat kita lihat. Ia pergi ke Yofa dan ia dilempar ke laut dan dia telah masuk ke dalam perut ikan. Kedua, turun mental. Orang-orang yang melarikan diri dari Tuhan selalu merasa sedih. Allah adalah sumber sukacita dan sumber kebahagiaan. Lari dari Allah berarti lari dari sumber kebahagiaan, sukacita dan kedamaian pikiran. Jika kita lari dari Allah, kita akan memiliki begitu banyak pengalaman yang turun. Ketiga, menurun secara kerohanian. Ini adalah sebuah perasaan hampa tanpa kehadirat Allah. Sebagai makhluk Tuhan, kita semua dapat menemukan sukacita dan kebahagiaan dalam hadiratnya. Tetapi melarikan diri dari Allah akan mendatangkan lebih banyak lagi pengalaman menurun. Ingat cerita Adam dan Hawa ketika mereka tidak mematuhi perintah Allah. Awalnya mereka mengalami sukacita akan hadiratnya, tetapi setelah mereka tidak mematuhi Dia, mereka mencoba bersembunyi dari Allah karena mereka malu dan tidak dapat bertahan di hadiratnya. Banyak orang yang telah menderita karena perasaan bersalah dan mereka tidak lagi mengalami sukacita. Betapa sebuah harga yang mahal dari sebuah pelarian Allah. Keempat, menurun secara sosial. Orang-orang yang lari dari Allah tidak menyukai kegiatan ibadah, dan itu berarti melarikan diri dari Allah dari dukungan sosial. Kelima, melarikan diri dari Allah berarti melarikan diri dari pengalaman indah berkumpul dengan orang-orang Kristen lainnya. Hal ini menimbulkan rasa kesepian, kecewaan, dan putus asa. Jadi kita seharusnya tidak lari dari Allah. Saya memiliki kabar baik untuk Anda. Ketika semua memiliki kelemahan, tetapi Allah itu baik setiap saat. Allah selalu mendengarkan kita, peduli terhadap kita, dan mendengarkan doa kita. Yunus berdoa di dalam perut ikan dan Allah mendengarkan doanya. Yunus berdoa pada masa kesukaran. Ia menderita di dalam perut ikan. Ia kelaparan dan ia berseru kepada Allah. Beberapa orang menunggu untuk berdoa pada saat penderitaan ataupun kesukaran. Allah mempatuh pada Allah, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Yunus 1 ayat 4. Allah memerintahkan angin dan angin pun menuruti Dia. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke daratan.
Yunus 2 ayat 10. Lagi ikan tersebut, Yesus menghadik angin, diamlah dan tenanglah. Markus 4 ayat 39. Dan angin itu pun tenang. Apakah kita mematuhi perintahnya ketika Allah berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsaku muridku"? Apakah kita mendengarkan perintahnya ketika Yesus berkata, "Aku akan menjadi engkau penjala manusia"? Apa kita mengikuti perintahnya? Kita seharusnya tidak lari dari hadapan Allah. Jika makhluk lain memang mengikutiku, dia mengapa kita tidak? Allah dapat menggunakan Yunus mengesampingkan semua kelemahannya. Setiap orang di Niniwe bertobat. Yunus adalah seorang penginjil yang sukses. Nuh harus berkhotbah selama 120 tahun dengan hanya ada 8 pertobatan, termaksud keluarganya. Yunus sanggup mengubah seluruh kota dengan sekitar 120.000 orang. Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Kita perlu untuk lebih banyak berdoa bagi jiwa-jiwa. Apakah kita memiliki keluarga yang tidak mengenal Yesus? Apakah kita memiliki tetangga atau teman yang tidak berada dalam gereja? Allah mengasihi orang-orang di Timur Tengah, Korea Utara, Indonesia, dan Ia ingin kita untuk mendoakan mereka. Allah mengasihi tetangga kita, sanak keluarga kita, lebih dari kasih kita karena Dia adalah pencipta mereka. Terima kasih, Tuhan memberkati.